Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, ikhwani al-muhtaramun. Alhamdulillah al-yawma qadarna 'ala al-ihtifal wal istima' 'abara al-internet li ajli istimrari dirasatina fi madati ilmil balaghah wal yawma sanata'allamu an aqsami tashbih bi'tibari hadfi ba'd al-arkan. Min qabl ta'allamna khalas aqsama ilmil bayan anna ilmal bayan yanqasimu ila salasati aqsam. Wahia at-tashbih, al-majaz, wa kadhalika al-kinayah. Wa bila amsi arrafna at-tashbih annahu ad-dalalah ala musyarakati amrin li akhar bi adati tashbih al-malfudha abil malfudha. Taib tashhilan lakum wa tafhiman lakum antiqu bi lugataini al-arabiyyah wal indonesiyah. Baik, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah dapat mengikuti perkuliahan saya pada pagi hari ini. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pengelola Pekerti gelombang ke-6 Universitas Bengkulu yang alhamdulillah saya juga sebagai salah satu pesertanya. Dan hari ini untuk melaksanakan tugas akhir yaitu untuk real teaching. Maka mari bersama rekan-rekan kita buka perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, khairu ma naftatihu hadhi dirasah qiraatul doa. Sebaik-baik kita memulai pelajaran kita adalah membaca doa. Maka saya pimpin kita baca doa dimulai. Baik, selesai. Baik, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah sudah sarapan ya. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah ada yang belum, Ustaz. ada yang ini ya di kode siang hari ya. Alhamdulillah. Taib, awalan akra kasfal khudur awalan man du'iya ismuhu liyakul hadir awil hadir. Baik, saya bacakan, nanti yang tidak hadir tolong disampaikan, mungkin ada alasannya ya. Baik. Ahmad Ghaniyun Sakhi. Kemana? Marid. Oh, taib syafahullah ajilan insyaallah. Lola Amelia. Lola Amelia. Hadir. Taib, ma fil khabar. Ahmad Husaini. Aina Fahri Ahmad Husaini. Tidak ada keterangan sejauh ini, Ustaz. Oke, tidak ada keterangan ya. Taib Muhammad Marsal Fahreza. Hadir Ustaz. Taib, syukran. Abdullah Hashim Ahmad. Hadir Ustaz. Taib. Muhammad Fahri Arif. Hadir, Ustaz. Umni Syarifah. Hadirah Ustadz. Rosa Fatimah. Izin karena ada sedang kegiatan, Ustaz. Oh, Tasdadin. Taib. Raden Tebatata Abdurrahman Hafiz. Hadir Ustaz. Taib, Raden. Ersa Novriana. Hadirah Ustadz. Aldirah. Taib. Haikal Al-Faqih. Tidak ada keterangan, Ustaz.
Oh, ghabah. Baik. Lutfi Wibowo. Lutfi sedang di perjalanan Ustaz. Tadi sudah Oh, menghubungi. oke. Sudah masuk Zoom dan masih perjalanan ya. Baik. Syafi'ah Nurain. Syafi'ah tadi izin ke saya, sinyalnya agak susah ya, tapi nanti bisa login lagi nanti. Baik. Ikhwana Kamila. Hadirah Ustadz. Oke. Ikhwana. Eh, Muhibuddin. Hadir Ustaz. Baik, syukran. Arif Fahri. Muhammad Arif Fahri. Mafi khabar. Imran Suhanda. Hadir Ustaz. Baik, syukran Imran. Ihsan Fiandra. Hadir Ustaz. Baik, syukran. Yulia Sari. Hadirah Ustadz. Baik, alhamdulillah. Lina Juliana. Hadirah Ustadz. Baik, syukran. Baik, alhamdulillah. Salah sab'ata asyara nafar hadaru fi hadhihi dirasah. Baik, selanjutnya rekan-rekan semuanya, bahwa hari ini kita tadi saya sampaikan di awal kita akan belajar tentang aqsamu tasbih bi'tibari hadfi ba'dil arkan. Jadi pembagian tasbih berdasarkan tentang rukunnya. Maka capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu menyimpulkan pengertian tasbih, pembagian tasbih tersebut, serta contoh-contohnya. Maka semoga sebelum kita memulai, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam belajar, dalam menghafal, dalam memahami, dan pastinya dalam mengamalkan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, sebelum masuk ke materi, minta tolong silahkan untuk ini ya, kita pretest terlebih dahulu. Jadi kalau pretest ini tidak apa-apa kalau nilainya kurang baik karena memang belum diajarkan materi ya. Jadi nanti silahkan dijawab sepemahaman saja. Tapi insya Allah ini ada materi yang memang kita kasihkan di pertemuan kemarin. Baik, silahkan untuk rekan-rekan untuk join yang via laptop mungkin bisa scan ya barcode-nya ini, atau yang tidak bisa via laptop bisa dibuka HP-nya nanti via web ya. Jadi ditulis saja nanti joinmyquiz.com. Terus nanti dimasukkan kode ini 211316. Nah, coba kita cek dulu ya. Nah, silakan. Ini ya. Jadi join my quizzes ini sudah satu yang bergabung. Silakan teman-teman. Marshall ya. Marshall sudah bergabung. Untuk teman-teman yang lain, rekan-rekan mahasiswa, silahkan untuk bergabung. Nanti kalau sudah bergabung semuanya, baru nanti kita mulai untuk kuisnya. Baik, saya beri waktu sekitar 5 menit ya. Silahkan untuk bergabung. Ini Imran sudah, Abdullah, ini Abdullah Hasim ya. Naam Fahri, Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin ada yang terkendala jaringan. Jadi di Google Chrome kalian tulis aja joinmyquiz.com. Nah, jadi digabung semuanya ya. Terus nanti dimasukkan kodenya 211316. Baik, Ihsan sudah bergabung. Ummi, Syarifah, Alhamdulillah. Lina, Juliana. Sebelumnya rekan-rekan sudah pernah pakai quizzes ini. Abdullah pernah pakai quizzes ini untuk kayak game gitu. Pernah Ustaz. Oh, pernah ya. Alhamdulillah. Jadi sudah khatam ya, tidak asing lagi ya.
Baik, Insya Allah Ustaz. sudah 9. Baik, kita tunggu yang belum bergabung ya. Kita tunggu mungkin 11 atau 12 orang nanti yang belum bergabung. Nanti kita mulai nanti. Kita nunggu 10 orang dulu. Nah, baik, 10 orang Alhamdulillah ini sudah bergabung. Nanti untuk teman-teman yang belum bergabung nanti bisa tetap langsung bergabung ya. Jadi nanti ini kuisnya saya mulai. Nanti teman-teman yang langsung bergabung, yang baru bergabung nanti langsung bisa masuk di kuisnya dan langsung mengerjakan. Baik, kita mulai ya untuk pretestnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan nanti dibaca. Nah, baik, silakan teman-teman untuk menjawab itu ya. Baik, Fahri Arif. Sekarang nomor 1 Fahri Arif. Baik, masih Fahri Arif nomor pertama, nomor kedua Muhibuddin, nomor ketiga Lina. Nah, sekarang Abdullah nomor pertama. Fahri masih di nomor kedua ya. Muhibuddin, Lina. Ihsan menyusul ke nomor keempat. Marcel nomor ketiga. Fahri kembali ke nomor pertama. Baik, Alhamdulillah. Nomor dua Yulia Sari sekarang. Fahri Arif ini menjauh. Baik, Umni sudah bisa dimulai Umni. Silahkan dimulai gamenya Umni Syarifah. Oke, Muhibuddin mengejar Fahri. Ini selisih 200 poin. Nah, Muhibuddin nomor pertama. Nah, menyusul Fahri. Fahri turun kedua. Nah, Fahri naik lagi. Baik, kita beri waktu sekitar 5 menit lagi ya. Nanti kita off-kan nanti. Fahri nomor pertama. Abdullah ketiga. Yulia Syari keempat. Marcel kelima. Muhibuddin naik lagi ke peringkat pertama. Insya Allah. Baik, 3 menit lagi ya kita selesaikan. Baik, Umni Syarifah ini baru bergabung langsung nomor 6 ya. Insya Allah. Umni langsung nomor 4. Luar biasa. Muhibuddin. Nah, Muhibuddin sudah selesai. Sudah beri waktu 2 menit lagi. Baik, Umni Syarifah masih di nomor 4. Abdullah 3. Fahri Arif 2. Muhibuddin 1 ya. Oke, Marcel naik ke peringkat 4. Baik, 1 menit lagi. Kita akhiri untuk pretest kita ya. Nah, baik, Ersa sama Ikhwana. Nah, tidak apa-apa, nanti dicoba lagi ketika post test ya. Jadi nanti ketika materi bisa menyesuaikan.
Baik, Abdullah naik ke nomor 3, Umni nomor 4. Baik, 10 detik lagi kita akhiri kuisnya ya. Oke, 10, 9. Insyaallah, Fahri Arif nomor pertama, menyusul Muhibuddin. Oh, skornya 5.000 pas. Yulia Sari naik ke nomor 3. Baik, 8, 7, 6, 5, 4, baik, 3, 2, 1. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita lihat siapa yang juara ya. Peringkat ketiga Yulia Sari, kedua Muhibuddin, pertama Muhammad Fahri. Baik, give applause, kita tepuk tangan ya, Masya Allah. Baik, barakallah. Baik, ini Alhamdulillah sudah kita dapatkan ya untuk pretest ya. Maka harapan saya nanti ketika post test rekan-rekan bisa lebih baik lagi dan mungkin yang nomor pertama bisa yang tadi nomor kedua, tiga atau seterusnya. Baik, selanjutnya kita masuk untuk kita melihat ada beberapa gambar ini ya, teman-teman. Nah, nanti saya tunjuk beberapa orang. Saya ingin meminta pendapat kalian. Kalian kan orang bahasa Arab. Kita orang bahasa Arab. Minta tolong Fahri, bahasa Arabnya singa itu apa, Fahri? Ada Fahri Arif? Oh, Fahri Arif lagi keluar. Abdullah? Asadun Ustaz. Asadun. Baik. Atau Haidara juga bisa. Kalau ini laki-laki, Lina Juliana. Rojulun. Rojulun. Bagus. Sekarang coba rekan-rekan ya, teman-teman. Jadi ini itu, karena pembahasan kita hari ini adalah tentang tasbih, yaitu perumpamaan ya. Jadi singa itu terkenal dengan apanya, Lina? Singa itu. Dia itu terkenal apanya? Sifatnya itu gimana, Lina Juliana? Garang. Garang. Terus apalagi dia? Seram. Seram. Dan juga mungkin yang agak positif itu, Hmm, dia pemberani ya mungkin ya. ya. Dia pemberani. Baik. Sekarang minta tolong Umni. Umni Syarifah. Aldirah ya Umni ya. Hadir Ustad. Umni Alhamdulillah. Coba Umni dibuat perumpamaan dengan dua gambar ini. Yaitu laki-laki dan juga singa. Kira-kira yang diperumpamakan itu laki-lakinya atau singa, Umni? Yang diperumpamakan, yang disamakan, yang ditasbihkan itu laki-lakinya atau singanya? Laki-lakinya Ustad. Laki-lakinya. Jadi yang menjadi perumpamaan itu adalah singanya ya. Baik. Nah, sekarang coba Umni membuat satu kalimat yang Umni itu memperumpamakan laki-laki itu dengan singa ini. Jadi gimana kalimatnya? Kalau ingin memperumpamakan seorang laki-laki dengan singa. Dengan satu sifat yang sama. Gimana Umi? Sifat pemberaninya Ustad. Ya, boleh. Jadi gimana kata-katanya itu? Buat satu kalimat ya Tat. Ya, satu kalimat. Boleh. Bebas. Pakai bahasa Indonesia saja. Nggak apa-apa. Nah, Lelaki mempunyai sifat pemberani seperti singa. bagus. Atau mungkin kita lebih sederhanakan lagi.
keberanian laki-laki tersebut Laki. bagaikan singa. Gitu ya. Baik, terima kasih, Ubni. Ustaz. Selanjutnya Fahri. Fahri tadi lost kontak nih sudah hadir. Fahri, ini ada dua gambar, Fahri. Ini ada gambar bunga, terus ada gambar perempuan. Bunga ini bahasa Arabnya apa, Fahri? Bunga Ustaz. Ya, bunga. Bahasa Arabnya apa, Fahri? Waroda kalau nggak salah Ustaz. Nah, wardatun ya, itu bunga mawar ya. Ya. Baik. Kalau bunga secara umum zahratun. Kalau ini perempuan ini apa, Fahri? Bahasa Arabnya Perempuan. perempuan. Eh, Mar mana? Mar'atun atau Oh, Maratun ya. nisa'un. Oh, Nah, sekarang agak lupa coba dikit. Fahri. Jadi kira-kira apa yang sama, Fahri? Dua sifat ini, Eh, satu sifat dalam dua gambar ini kira-kira yang sama apa? Cantik Ustaz. Cantiknya. Jadi coba buat kalimat, Fahri. Kayak si Umni tadi. Kecantikan wanita tersebut bagaikan bunga mawar. Nah, Insya Allah. Baik, terima kasih, Fahri. Jadi kecantikan wanita tersebut bagikan bunga mawar. Baik, Alhamdulillah ya. Jadi ini untuk pertanyaan pemantik. Jadi ini nanti akan kita bahas tentang tasbih, yaitu tentang perumpamaan. Tapi bedanya kita nanti fokus dalam konteks bahasa Arab karena kita di prodi pendidikan bahasa Arab ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Nah, ini minta tolong nanti saya bacakan ini ya. Saya bacakan pertanyaannya. Ikhwana Kamila ya. Ini di sini ada pertanyaan, Ikhwana. Bagaimana cara Anda mengungkapkan rasa kagum kepada seseorang atau suatu benda? Jadi maksudnya begini. Ikhwana mungkin pernah melihat seorang laki-laki yang gantengnya subhanallah ya, karena memang ciptaan Allah. Atau melihat sebuah pemandangan yang luar biasa atau suatu benda yang besar. Nah, ikhwana lalu menunjukkan rasa kagumnya. Nah, itu caranya gimana? Mungkin dengan kata-kata atau dengan gimana? Ikhwana, coba minta tolong pendapatnya, Ikhwana. Kalau kami biasanya Ustadz, kami menyukai sesuatu, Mm-mm. eh, harus kami miliki. Harus memiliki ya. Tapi tapi kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa gitu, Ustadz. Seperti ini, Ikhwana. Contohnya kamu ketemu perempuan ya. Kan sama-sama perempuan ya. Perempuan yang dia itu cantiknya Masya Allah Subhanallah ya. Nah, lalu kamu ingin memuji perempuan tersebut. Kan pasti dipuji ya kalau ada rasa kagum ya. Betul ya? Nah, Mm-mm. kira-kira pujian kamu tuh gimana? Kalimatnya kira-kira Masya, yang keluar itu. Masya Allah, cantik, cantik banget gitu, Ustadz. Oh, cantik banget ya. Nah, mungkin kalau mau kita tambahkan ya, Ikhwana ya. Mungkin ditambahkan dengan perumpamaan. Masya Allah, cantikmu bagaikan bulan purnama yang menerangi hatiku. Nah, itu kan bisa di situ. Jadi di sini dari cara mengungkapkan rasa kagum itu kan ada yang modelnya dia itu secara langsung, ada yang dengan sebuah balaghah. Jadi yang dilebih-lebihkan. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan kita pagi hari ini. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, ini ada individual activity ya. Silahkan rekan-rekan untuk sesuai instruksi, yaitu mempelajari bahan ajar ya atau referensi yang telah disediakan di LMS UJA, yaitu linknya ini sudah tertera ya. Terus membuat, ini bukan membuat ya, jadi ringkasan. Jadi ada ringkasan, nanti rekan-rekan akan mengumpulkan. Jadi di sini ada kumpulan buku mata kuliah PPA. Di situ ada beberapa mata kuliah dan silahkan pilih buku balaghah. Nanti silahkan dipelajari untuk khusus di materi tasbih dan juga pembagiannya.
Baik, ini saya beri waktu sekitar 10 menit ya. Ini silahkan dipelajari untuk teman-teman. Sekarang sudah pukul 11. Maka pukul 11 lebih 10 nanti kita lanjut ke materi yaitu tasbih. Nah, baik, silahkan untuk rekan-rekan bisa mengakses link tersebut. Di sana sudah terkumpul beberapa materi tentang buku ya, buku PBA dan juga sesuai dengan mata kuliah yang akan kalian pelajari. Baik, silahkan. Baik, untuk linknya saya masukkan di chat ya. Nah, ini nanti bisa diakses. Nah, silahkan nanti diakses dan dibaca ya. Baik, silahkan yang mau izin ke toilet, Salman Jufri, boleh. Jadi nanti sembari membaca, sembari mempelajari, nanti nyantai ya. Mungkin bisa bisa di sambil makan atau eh, minum. Atau yang belum ngopi bisa ngopi terlebih dahulu ya. Baik, waktunya sekitar 3 menit lagi ya, rekan-rekan. Baik, Marsal, apa ada kesulitan untuk mengakses? Marsal? Alhamdulillah sejauh ini masih aman-aman aja, Sar. Oke, alhamdulillah. Imron? Imron gimana? Aman, Imron? Imron Suhanda. Alhamdulillah aman, Tat. Oke, alhamdulillah. Yulia Sari, aman ya? Yulia? Di unmute dulu. Yulia. Itu masih di nonaktifkan mikrofonnya. Halo, Yulia Sari. Ustadz, Aman ya? Bisa diakses ya? Oke, 1 menit lagi. Kita cukupkan nanti ya untuk eh, mempelajari bahan ajar atau referensi yang sudah disediakan di e-learning dan juga e-book kumpulan buku mata kuliah PBA.
Baik, sudah pukul 11.05 ya, jadi kita cukupkan 5 menit saja untuk mempelajari. Maka saya harapkan, saya yakin setelah membaca referensi dan bahan ajar di link yang sudah saya share tadi, rekan-rekan bisa menambah khazanah keilmuan ya. Jadi intinya untuk belajar dasar-dasar ilmu dulu sebelum nanti kita masuk ke materi utama kita. Baik, untuk rekan-rekan, di sini ada kalimat, kita mulai untuk masuk ke materi ya. Qad yakhturu fi dhihnil insani ay yasifa syakhsan aw isman. Jadi di sini terkadang rekan-rekan semuanya terbesit di dalam pikiran kita, terlintas di dalam pikiran kita. Seperti tadi saya sampaikan di awal tadi, bagaimana cara Anda untuk menunjukkan rasa kagum kepada seseorang. Nah, di sini qad yakhturu fi dhihnil insani ay yasifa syahsan aw isman. Jadi itu ada orang itu ingin mensifati seseorang atau suatu benda. Nah, itu ada dua cara di sini disebutkan. Fayakunu 'inda idzin baina amrayn isnaini. Jadi terkadang ada dua hal, ada dua cara. Yang pertama adalah at-ta'biru anhu bil haqiqah, yaitu mengungkapkan secara langsung. Seperti tadi saya tanya ikhwana, ketika dia ketemu temannya yang cantiknya subhanallah, dia langsung ingin mensifati seseorang tersebut dengan hakikat, dengan nyata. Subhanallah, kamu cantik hari ini. Tetapi ada satu model yang lain, teman-teman. Au at-ta'biru anhu bisurah, atau mengungkapkan dengan sebuah gambaran. Seperti yang contoh tadi, di sini tadi, gambarannya apa? Kamu menemukan misalkan laki-laki yang pemberani, kamu sifatkan dengan gambaran singa, karena sama-sama sifatnya pemberani. Seperti tadi, si Fahri menemukan wanita yang cantik, mungkin nanti istrinya ya. Dia mensifatinya dengan sebuah bunga mawar. Karena sama-sama indah, sama-sama menyejukkan mata dan juga hati. Maka di sini kita akan belajar cara yang kedua rekan-rekan semuanya, yaitu at-ta'bir anhu bisurah. Jadi mengungkapkan dengan as-surah, jadi dengan sebuah gambaran atau sebuah hayalan. Jadi yang tidak nyata gitu. Tapi sifatnya sama. Baik, kita akan masuk untuk materi. Sebelum kita masuk di pembagian ya, kita murojaah lagi. Jadi kita murojaah untuk pengertian tasbih ya. Nah, ini rekan-rekan tadi kan ada muncul ya di pretest bahwa ada arkanu tasbih. Terus ada nanti pembagian-pembagian tasbih. Nah, mana yang termasuk ada tuh tasbih itu yang mana. Nah, nanti ketika post test, insya Allah nanti yang jawabannya benar semua, nah itu yang dia memperhatikan. Maka saya harapkan kita fokus untuk materi kita pada pagi hari ini ya. Baik, di sini saya bacakan ta'rifut tasbih. At-tasbihu huwa ad-dalalatu ala musyarakati amrin li akhar. Jadi tasbih, jadi kalau kita bahasa Indonesia kan sebuah perumpamaan. Jadi kita menyebutnya dalam bahasa Arab itu adalah tasbih. Dia adalah sebuah sendi atau sebuah rambu-rambu, sebuah isyarat untuk ala musyarakati amrin, untuk mengikutkan satu hal, satu orang, li akhar, dengan hal yang lain. Seperti tadi digambar, satu orang itu siapa? Yaitu seorang lelaki tadi. Li akhar, sedangkan yang lain itu siapa? Yang lain itu adalah singa yang tadi, atau wanita cantik tadi dengan bunga mawar. Fi sifatin, atau dalam satu sifat. Tadi sifat antara laki-laki dan juga singa tadi apa? Yaitu pemberani. Dan sifat perempuan dengan bunga mawar tadi apa?
yaitu kecantikannya. Atau aksar, atau bisa lebih lain lagi. Misalkan, singa tadi mungkin sifatnya bukan hanya pemberani, tapi dia juga seorang pemimpin. Jadi bisa kita sifatkan dua hal di dalam diri laki-laki tersebut. Keberanian dan jiwa kepemimpinan kamu bagaikan seekor singa. Nah, itu kan bisa. Jadi bukan hanya satu sifat yang kita bisa ambil dari yang diperumpamakan. Au aksar biihdai adawati tashbih al-malfudah awil malfudah. Dengan salah satu alat-alat tashbih yang tersurat atau yang diucapkan awil malfudah atau yang tidak diucapkan. Nah, Ustadz, gimana contohnya? Nah, mari kita tengok di 3 contoh yang paling bawah ini. Ilmu adalah cahaya. Ini dua hal yang berbeda. Nah, sebenarnya kalau ini asli kan ilmu bagaikan cahaya. Tetapi alat untuk memperbuangkan itu dihilangkan, yaitu kata bagaikan. Maka cukup adalah ilmu adalah cahaya atau ilmu adalah cahaya. Maka ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, al-ilmu nurun. Jadi tidak ada alat tasbih di situ. Ilmu adalah cahaya. Sedangkan kalau kita lihat di contoh kedua, rekan-rekan semuanya, waktu bagaikan pedang. Nah, ini coba teman-teman, saya pengen tanya, Muhibuddin. Muhibuddin hadir? Nah, waktu bagaikan pedang ini kira-kira mana alat untuk memperumpamakan Muhib? Yang waktu bagaikan atau pedang? Apa Ustaz? Alat untuk tasbihnya, ada waktu tasbih. Alat untuk memperumpamakan tuh yang waktu, bagaikan, atau pedang. Oh, yang perumpamaannya tuh pedang Ustaz. Perumpamaan pedang. Tapi kalau alatnya, Oh, perumpamaan tuh waktu alatnya pedang. Waktu itu adalah yang diperumpamakan, pedang itu adalah perumpamaan, sedangkan bagaikan itu adalah Alatnya. alatnya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Al-waktu kasaifi. Jadi waktu itu bagaikan pedang. Maka kita lihat di sini. Oh, ternyata ada alatnya yaitu huruf kaf. Nah, kalau di awal tadi kan nggak ada. Al-ilmu nur. Harusnya kalau kita kasih itu bisa jadi al-ilmu kan nuri. Kalau yang ketiga ini juga sama ya. Perempuan seperti cermin. Al-mar'atu kalmir'ati. Nah, ini sama saja. Jadi seperti ini dia adalah alatnya yang tersurat. Sedangkan yang tersirat ini itu adalah ilmu, adalah cahaya. Baik, rekan-rekan semuanya, kita sudah belajar pengertian tasbih. Selanjutnya, ini tadi pasti muncul di pretest ya. Arkanut tasbih itu apa saja? Nah, di sini kita akan mempelajari arkanut tasbih. Arkanut tasbih itu ada 4, rekan-rekan. Jadi yang pertama adalah al-musyabbah. Jadi musyabbah ini adalah yang diperumpamakan. Gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah al-musyabbah bih. Al-musyabbah bih itu adalah perumpamaan itu sendiri. Terus ada tasbih. Ada tasbihnya yang mana? Ada tasbihnya adalah huruf yang dia itu memperumpamakan antara dua hal tersebut. Sedangkan kalau kita belajar wajhus syibahi, itu adalah, atau kita bisa menyebut wajhus syabah atau wajhus syibahi ya, dua-duanya sama. Jadi wajhus syibahi itu dia adalah sifat yang terletak di dalam musyabbah dan musyabbah bi. Jadi sifat kesamaannya itu apa? Nah, itu adalah wajhus syibahi. Nah, mari kita sekarang masuk di pembagian tasbih. Jadi nanti tuh ada tasbih yang 4 rukunnya itu ada semuanya. Terus ada yang satu hilang. Ada yang satu lagi hilang.
Nah, tinggal dua. Tapi teman-teman perlu diperhatikan, kalau tasbih itu wajib yang namanya ada musyabbah dan musyabbah bih. Jadi dua ini nggak boleh salah satu hilang. Kalau salah satu hilang, namanya lagi bukan tasbih. Namanya adalah majas. Ya, gitu ya. Jadi kalau majas itu contohnya seperti ini. Ro'aitu asa dan fil fasli. Kan nggak mungkin kalian ketika masuk kelas lihat singa kan. Nah, tapi yang dimaksud siapa? Oh, ternyata ada seorang lelaki pemberani yang duduk di dalam kelas. Kecuali kalian melihat seperti Ro'aitu Abdullah Hashim kal asadi fil fasli. Nah, itu masuk di tasbih. Karena dua-duanya disebutkan. Sedangkan kalau musyabbah atau musyabbah binya salah satu hilang, maka itu bukan dinamakan tasbih, yaitu namanya adalah majaz. Sedangkan kalau ada tuh tasbih, rekan-rekan, ini hilang atau ini hilang, nah itu masih dinamakan tasbih. Maka mari kita masuk ke contoh. Nah ini nanti saya minta tolong teman-teman ini ya, apa namanya, membaca. Baik, nah, nanti mungkin nanti saya ajak diskusi kalian juga di fi asna'i ad-dirasah. Yang pertama adalah namanya ada tasbih mursal mufassal, rekan-rekan. Contohnya di sini adalah anta kalaisi fi syaja'ati wal iqdam wasayfi fi qira'il khutub. Kalau Indonesianya, rekan-rekan, keberanianmu bagaikan singa dan pedang dalam memutuskan permasalahan. Baik. Tadi kan kita sudah belajar yaitu musyabbah, musyabbah bi, ada tu tasbih dan arkanut tasbih. Nah, sekarang coba rekan-rekan kira-kira diidentifikasi coba. Di sini itu rukunnya lengkap atau enggak? Kita bareng ya, kita identifikasi. Nah, minta tolong ini. Bantuannya kita tentukan mana yang musyabbah. Nah, coba rekan-rekan ada yang kira-kira musyabbahnya yang mana? Anta ka al-laisi atau fi syaja'ati. Abdullah mau menjawab? Abdullah? Al-Laythi Ustaz. Kal-laisi. Nah, kal-laisi itu dia bukan musyabbah Abdullah, tetapi dia adalah musyabbah bih. Musyabbih. Karena dia yang diperumpamakan. Sedangkan musyabbahnya yang mana, Fahri? Kira-kira. Anta Ustaz. Nah, anta. Anta ini dia adalah musyabbahnya. Jadi kita kasih ini ya. Kita kasih blok merah ini. Jadi anta itu dia adalah musyabbah. Sedangkan huruf kaf di sini dia adalah alatnya. Alat untuk memperumpamakan. Jadi bagaikan itu dia adalah ka. Terus al-laisi di sini dia adalah musyabbah bih. Jadi perumpamaannya. Keberanianmu bagaikan singa. Singa itu adalah perumpamaan dari dirimu. Nah, di sini maka namanya musyabbah bih. Fisaja'ati. Jadi keberanian. Jadi sifat yang sama antara dirimu dan juga singa adalah keberanian. Terus ada juga wal iqdam. Jadi ikdam itu sama ya dengan syaja'ah. Kita artikan satu saja. Terus ternyata rekan-rekan di sini musyabbah bihnya dua. Jadi selain singa, ada musyabbah bih itu as-saif, yaitu pedang. Tapi wajah syabahnya beda. Apa? Qira'il khutub. Jadi memutuskan permasalahan atau tajam, cepat gitu ya. Tapi ketika kita identifikasi Imron Suhanda, eh, ketika kita melihat rukun-rukun tasbih di contoh ini kira-kira lengkap gak Imron?
Tadi kan kita sebutkan rukun tasbih 4. Nah, di ini tuh tadi lengkap nggak empat-empatnya, Imron? Tunggu, nengok dulu Ustaz. Nah, gimana? Gimana Imran? Lengkap rukun-rukun tasbih di contoh ini. Jadi dari yang diperumpamakan, dari perumpamaannya, dari alatnya, dari sifatnya, kira-kira ada semuanya nggak ini? Ada Ustaz. Ada ya, jadi lengkap ya. Baik. Maka di sini konklusinya rekan-rekan, at-tasbihul ladzi, nah ini ya, dzukirat fihi jami'u arkanihi yusamma tasbih mursal mufassal. Jadi tasbih yang disebutkan semua rukunnya itu namanya adalah tasbih mursal mufassal. Jadi rekan-rekan nanti ketika menemukan sebuah kalimat di dalamnya ada tasbih yang lengkap, itu namanya tasbih mursal mufassal. Itu ya. Jadi ini untuk materi yang pertama. Jadi kita ada 4 pembagian. Itu ya. Kita perlu ingat-ingat, jadi kalau lengkap namanya mursal mufassal. Nah, sedangkan yang kedua, Raden hadir mana? Raden? Oh, Raden kharaja min Zoom. Nah, mungkin Fahri nanti minta tolong ya. Mungkin yang tadi keluar minta tolong untuk bisa masuk lagi gitu ya. Nah, nggak apa-apa, nanti di menyusul gitu. Mungkin kalau kendala Namun sinyal memang itu bukan kuasa manusia ya. Baik, nggak apa-apa. Eh, saya minta tolong Yulia Sari. Nah, Yulia Sari. Ada ya, Yulia Sari ya. Ada Ustaz. Oke, Yulia Sari. Eh, coba ini minta tolong dibaca yang paragraf pertama aja. Minta tolong Yulia. Anta najmu pirip atin wadiyai. Baik, syukran. Anta najamun fi rif'atin wa dhiya'i. Artinya adalah engkau bagaikan, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, engkau bagaikan bintang yang tinggi dan terang. Nah, kita identifikasi rukun-rukunnya di sini ada atau enggak gitu ya. Jadi kalau anta ini termasuk apa? Musyabbah. Itu ya, termasuk musyabbah. Sedangkan najmun ini dia termasuk musyabbah bih. Jadi sebuah perumpamaan. Sedangkan fi rif'atin wadiya'in ini adalah sebuah sifat yang sama antara najmun dan juga anta. Itu ya. Jadi kalau anta ini dia adalah musyabbah yang diperumpamakan, sedangkan najmunnya adalah sebuah perumpamaan, yaitu bintang ya, yang disamakan dengan anta. Fi rif'atin wadiya. Jadi fi rif'atin wadiya itu adalah dalam tinggi dan terangnya itu sifatnya dua hal. Nah, kira-kira di sini apa yang hilang? Yulia. Yang nggak ada apa Yulia? Kalau yang di bahasa Arab ini. Alatnya ada nggak Yulia Sari? Ada Ustaz. Alatnya alatnya tidak ada. Nah, dia kan langsung setelah musyabbah itu langsung musyabbah bih. Jadi kalau misalkan dia
alatnya ada, alat itu biasanya terletak sebelum musyabbah bih. Nah, jadi biasanya anta kan najmi. Jadi ketika tasbih, at-tasbihul ladzi khala min adati tasbih yusamma tasbih muakkad. Jadi tasbih itu apabila dia hilang salah satu rukunnya, yaitu rukun apa? Rukun tasbih yang hilang di sini adalah adatut tasbih, maka namanya adalah tasbih muakkad. Maka tadi yang pertama, tasbih kalau rukunnya lengkap, itu namanya adalah tasbih mursal mufassal. Sedangkan kalau ini rukunnya tidak lengkap, hilang salah satu, namanya tasbih apa? Tasbih muakkad. Itu ya. Jadi musyabahnya ada yaitu anta, musyabah bihnya ada yaitu najmun, wajhu syibahi atau sifatnya ada yaitu firif atin wadiya, sedangkan hurufnya ada tuh tasbih yang huruf kaf atau ka'ananya hilang. Nah, maka dinamakan tasbih muakkad. Nah, jadi kita sudah belajar dua ya sampai sekarang. Baik, kita lanjut lagi ya untuk tasbih selanjutnya. Tasbih mujmal. Nah, saya minta tolong untuk dibaca Ersa Novriana. Nah, Nah, Ustaz. minta tolong dibaca Ersa contohnya. Qala Allah Ta'ala ka'annahunna baydun maknunun. Ka'annahunna baydun maknun. Baik, syukran Ersa. Nanti saya ajak diskusi Ersa ya. Baik. Coba kita perhatikan di Quran surah As-Saffat ayat 49 ya. Qala Allah Ta'ala ka'annahunna baydun maknun. Kalau kita terjemahkan seakan-akan mereka, hunna. Hunna ini mereka. Siapa mereka itu? Bidadari. Adalah telur yang tersimpan dengan baik. Baidun ini adalah telur, maknun tersimpan dengan baik. Mari rekan-rekan kita identifikasi bersama ya. Dari rukun-rukun tasbih tadi. Kan ada 4 ya. Sekarang kita identifikasi. Apakah kita dari awal aja ya? Ka'anna. Nah, ka'anna ini kira-kira dia masuk yang mana, Irsa? Dia masuk musyabbah yang diperumpamakan, perumpamaan atau alat atau sifat, Irsa, kira-kira. Alat, Ustaz. Alatnya. Bagus. Betul ya, ka'anna itu dia adalah alatnya. Jadi alat itu kalau di dalam kemarin yang pekan kemarin kita belajar itu bisa bentuknya kaf, bisa bentuknya ka'ada, bisa bentuknya mislu atau bisa bentuknya shibahu. Nah, di sini yang tertera ini adalah ka'anna. Ka'annahunna baydun maknun. Nah, ka'anna ini kita sudah ketemu yaitu ada tasbih. Sedangkan Ersa kalau hunna ini masuk apa Ersa? Yang diperumpamakan apa perumpamaannya kira-kira? Perumpamaan, Ustaz. Perumpamaan. Jadi kalau yang tepat hunna itu adalah yang diperumpamakan. Karena yang diperumpamakan di sini adalah bidadarinya. Nah, sedangkan perumpamaannya adalah baidun maknun. Jadi telur yang tersimpan. Nah, sedangkan bidadari itu adalah yang asli. Itu ya. Sedangkan perumpamaannya adalah telur yang tersimpan dengan baik. Nah, Ersa menemukan wajahu syibihnya nggak? Menemukan sifatnya nggak di ayat ini? Sifat yang sama antara bidadari sama telur itu.
Ersa menemukan nggak? Tersimpan dengan baik, Ustaz. Tersimpan dengan baik. Kalau ini telur yang tersimpan dengan baik ini masih satu ini ya, satu kesatuan dengan baidun. Jadi dia juga masuk di sifah dari baidun. Jadi bukan. Jadi kalau kita lihat di sini, dia wajah syibahnya tidak ada, sifatnya itu hilang gitu. Nah, di sini kan sifatnya kita tidak nampak. Nah, tadi kan sudah diidentifikasi bahwa ka'anna itu adalah alatnya, sedangkan hunna ini adalah tasbih, musyabbah ya, yaitu yang diperumpamakan, sedangkan baidun maknun ini adalah perumpamaannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa di antara 4 rukun tasbih tersebut ada satu rukun tasbih yang hilang, yaitu adalah wajahus syibahi. Nah, sedangkan kalau yang lain alhamdulillah ada. Maka at-tasbihul ladzi khala min wajhi syibahi yusamma tasbih mujmal. Jadi apabila wajhu syibahnya tidak ada, kan itu namanya adalah tasbih mujmal. Nah, tadi kan yang lain alhamdulillah ada, sedangkan yang enggak ada ini wajhu syibahnya. Kalau yang sebelumnya ada atau tasbihnya itu tidak ada, itu namanya tasbih muakkad. Sedangkan yang pertama tadi rukunnya lengkap semuanya. Nah, itu kan namanya tasbih mursal mufassal. Sedangkan yang ini kita ketahui bahwa tasbihnya itu hilang sifat yang menghubungkan antara musyabbah dan musyabbah bih. Nah, namanya tasbih apa di sini? Tasbih mujmal. Nah, nanti rekan-rekan bisa diingat ya. Nanti kan di proses akan muncul. Jadi ini masuk di tasbih apa? Gitu. Jadi yang wajib syibihnya tidak ada. Dan yang terakhir adalah tasbih balik. Nah, ini saya minta tolong Lina Juliana. Hadirah Lina? Hadir Ustaz. Nah, minta tolong dibaca Lina. Rokibu ad-dayaji wasuruju lata. Ahillatun. Ahillatu. Terus bawahnya wahum Wahum budurun wal asinnatu anjumu. anjumun. Baik, syukran. Lina, nanti saya ajak diskusi lagi ya. Baik, rokibu ad-dayajiya wasuruju ahillatun wahum budurun wal asinnatu anjum. Artinya adalah rokibu. Mereka mengendarai atau mereka menunggangi kuda. Nah, terus diidentifikasikan wasuruju yang pelananya, surut ini adalah pelana, bagaikan bulan sabit, ahillah. Hum ini adalah mereka. Siapa mereka? Mereka yang mengendarai kuda. Nah, bagaikan apa mereka? Bagaikan bulan purnama. Nah, kok bisa? Nah, nanti kita identifikasi. Sedangkan nggak ada ya penjelasannya di sini. Yang disebutkan cuma 2 hal. Wal asinnatu anjumun. Dan ujung tombak mereka, kalau kita lihat ya, kalau tombak itu kan dia ujungnya itu, kan tombak itu terdiri dari kayu, dari mungkin bambu ya, dan ujungnya itu terbuat dari besi yang dia itu sebagai ujung tombak yang lancip gitu. Maka ujung tombaknya itu bagaikan bintang. Nah, ketika kita melihat contoh ini, coba kemarin kita identifikasi untuk rukun-rukun tasbih. Kira-kira lengkap atau tidak gitu ya. Nah, coba Lina Juliana nanti bantu saya coba Lina. Rokibu ad-dayajiya wasuruju ahillah. Nah, sekarang
Kita masuk kalau rokibu ada yajia ini dia nggak termasuk musyabah sama musyabah bih. Kalau asyuruju itu adalah pelana. Dia masuk musyabah atau musyabah bih, Lin? Musyabah bi. Jadi dia itu perumpamaannya atau yang diperumpamakan? Yang diperumpamak yang merum yang diperumpamakan. Yang diperumpamakan. Jadi kalau yang diperumpamakan dia adalah musyabbah. Musyabah. Gitu ya. Jadi musyabah bihnya mana? Ahil, Ahillah. ahil. Di sini Lina menemukan alatnya nggak? Alat tasbihnya. Kayak huruf kaf, ka'anna, mislu, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi dia bukan termasuk rukunnya lengkap. Sedangkan wajah sibihnya ada nggak sifat antara dua hal ini? Pelana dan juga ini. Ini kira-kira apa Lina yang sama sifatnya itu? Jadi bulan sabit sama pelana. Apa yang sama kira-kira? Bulan sabit. Pelana kuda pernah lihat ya, tempat duduk kuda itu. Nah, dia kan setengah lingkaran bentuknya sama dengan bulan sabit. Jadi yang sama itu adalah fisyaklihi. Jadi bentuknya yang sama. Nah, sedangkan nggak ada kan, betul kan? Iya. Nah, ini juga di contoh-contoh selanjutnya ini juga nggak ada. Jadi hum, budurun, asinatu ini juga nggak ada. Nah, maka ketika kita mengidentifikasi contoh ini dan kita tidak menemukan yang namanya ada tasbih, alat tasbihnya, dan juga wajh syibihi, dan juga sifat yang menghubungkan antara kesamaan musyabbah dan musyabbah bih, maka di sini konklusinya at-tasbihul ladzi khala min adati tasbih wa wajhi syibihi yusamma tasbih balik. Jadi rekan-rekan, tasbih yang tidak ada tasbih dan wajh syibihi itu namanya adalah tasbih balik. Itu ya. Jadi ini dua-duanya hilang. Jadi tersisa musyabbah dan musyabbah bih. Nah, maka tadi saya sampaikan musyabbah sama musyabbah bih ini nggak boleh hilang. Jadi kalau hilang bahaya. Jadi namanya bukan tasbih. Jadi namanya adalah majaz. Itu ya. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, kita masuk ke diskusi kelompok ya. Ini saya bagi dulu untuk kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kita coba buka ini ya, biar adil wheel of game ya. Nah, kita tentukan dulu ketuanya siapa. Nah, kita tunjuk dulu ya. Baik, ini kita pilih. Jadi siapa yang akan menjadi ketua ya? Oh, Arik. Arik tadi izin ya, tidak hadir. Nah, coba lagi ketuanya. Baik, Ersa. Ersa hadir ya, Ersa ya. Ada ya Ersa ya. Ya, Ersa nanti ketua kelompok 1 ya Ersa ya. Nanti anggotanya kita undi lagi. Nah, jadi nanti rekan-rekan setelah dibagi kelompok ini, nanti silahkan masuk di ruang breakout Zoom ya. Nah, nanti saya buatkan, nanti rekan-rekan silahkan masuk ke breakout Zoom. Masing-masing nanti kita bagi nanti. Nah, jadi ketua kelompok kedua. Nah, kita cari kelompok kedua, ketuanya. Oke, Rosa Fatimah tadi izin ya, ada kegiatan. Kita ganti yang lain. Baik, ini ketuanya perempuan semuanya. Ikhwana Kamila,
Ada ya ikhwana ya? Ikhwana? Hadir Ustaz. Baik. Siap ya insya Allah ya ikhwana ya. Nah, Ustaz. Baik. Kita undi lagi yang masuk kelompok 1. Nah, ini masuk kelompok 1. Oke. Lutfi. Yang masuk kelompok 2. Oh, siapa ini? Muhibuddin ya. Yang masuk kelompok 1 lagi. Nah, nanti kita selang-seling ya, kelompok 1, kelompok 2. Baik, Goni yang masuk kelompok 2. Next. Lola Amelia. Lanjut kelompok 1 lagi. Marshall. Nah, masuk kelompok 1, tolong diingat-ingat ya, teman-teman ya. Next, kelompok 2. Kelompok 2 ini, oke, Fahri Arif. Selanjutnya, kelompok 1. Oke, Raden, kelompok 1. Terus kelompok 2 lagi, Ahmad Husaini. Oke, kelompok 1 lagi. Nah, kita habiskan ya. Kelompok 1, Ihsan. Baik, kelompok 2, apa ini? Umni Syarifah. Kelompok 1 lagi, Imron Suhanda. Terus kelompok 2, Putri Dwi Astuti ya. Terus 4 orang lagi, 4 orang lagi. Kelompok 1, oke, Yulia Sari masuk kelompok 1. Terus selanjutnya Syafi'ah Nurain kelompok 2. Dan kelompok 1, oke, Abdullah Hashim masuk kelompok 1 ya. Abdullah Hashim masuk kelompok 1. Dan Lina Juliana masuk di kelompok 2 ya. Baik. Nah, terima kasih. Jadi ini sudah masuk semuanya rekan-rekan. Nah, jadi kita sudah bagi ya. Nanti saya bagi breakout Zoom ya. Breakout Zoom silahkan untuk masuk ke, kita buka 2 ini ya. Kita buka 2 room ya. Kita buka 2 room. Nah, silahkan saya pilih. Ini saya bagi ya. Abdullah masuk ke room 1. Ersa room 1. Ihwana room 1. Imron room 1. Dan Lina room 1. Nah, sedangkan yang lain di room 2. Muhibuddin, Ryan, dan juga Yulia Sari. Nah, teman-teman,
Oke, bergabung ya. Baik. Apa nanti yang akan dibahas ya? Baik, sebentar. Baik teman-teman, kedengaran semuanya ya? Baik, saya akan masuk ke Imron, bisa bergabung? Nah, Imron. Baik, Imron silahkan bergabung ke room 6 ya. Hadir semua ya. Baik, Abdullah. Ustaz. Oke, sebentar. Baik, sorry. Semuanya sudah kembali ya. Baik, semua sudah kembali ya. Nah, mohon maaf, saya lupa menyampaikan materi untuk tugasnya. Baik, untuk tugasnya ini ya, rekan-rekan. Nah, ini nanti saya pindah. Jadi ini silahkan diidentifikasi. Nanti saya masukkan di grup chat ya. Nah, ini saya kirim ke grup WA ya, saya kirim ke Fahri. Nah, Fahri nanti minta tolong ini dikirim ke teman-teman ya. Nah, oke. Jadi ini ada atamrinat. Nah, jadi ada tamrinat ya. Ini nanti untuk diskusi kalian, silahkan nanti per kelompok ya mengidentifikasi poin pertama itu masuk ke tasbih apa, yang tidak ada apa rukunnya ya. Yang kedua juga sama, ketiga juga sama, dan keempat juga sama. Nah, baik. Ini saya bagi lagi. Nah, tadi maaf tadi ini ya eh, belum saya kasih tadi. Nah, silahkan yang tadi masuk ke ini ya. Nah, silahkan untuk join lagi. Siapa namanya? Abdullah.
masuk ke room 1. Nah, ini saya joinkan ya. Fahri masuk di room 2. Abdullah sudah masuk ya. Luyasari. Silakan Ersa, Ikhwana, Imron masuk lagi. Marsal, Fahri, Muhibuddin, sama Ryan silahkan masuk lagi. Nah, minta tolong Fahri ya dikirim ke grup kelas untuk apa namanya materinya ya. Baik, ini sudah bergabung semuanya. Karena dia gak ada apa nih, ada atas B-nya ada si nomor 1. Nah, ya, Abdullah dipimpin ya. Jadi sudah Oh sudah iya dapat Ustaz, ini ya, materinya ya, Abdullah ya. sudah Ustaz. Oke, oke. Waktunya 10 menit ya. Baik, terima kasih. Phone Ustaz ini langsung keluar dia Ustaz. Ini Imron ya? Nah Ustaz. Imron masuk Terus room dipinjam 2. Nah, itu di ACC Imron. Nah, langsung aja di ACC nanti masuk lagi. Oke. Udah masuk ya. Wajah Shibanya ada tak? Tentang apa? Muakat, iya muakat. Ada tuh. Berarti ada selain, berarti alatnya banyak ada ya? Alat, Iya, cuma iya. alat ada. Sifat ada. Sip. Badrun. Ada Nur. Nur iyalah, Nur sifat coy. perumpamaannya anta. Ayo, anta yang diperumpamakan anta, yang diperumpamaan santun, bedrun. Oh, kono. Oke, diskusinya 5 menit ya. Rekan-rekan ya, udah ketemu ya, udah dapat ini contohnya Fahri ya. Ya, Ustaz. Udah anak kirim ke grup, Ustaz. Oke, oke, syukron. Nanti 5 menit, nanti saya panggil lagi ke ruang Zoom. Jadi nanti nggak usah ini aja, kalian jangan klik live ya. Jadi kalau live itu live yang breakout room, jadi bukan live meeting. Kalau live meeting nanti malah keluar dari Zoom nanti. Nah, itu ya. Nah, Baik, Ustaz. silakan didiskusikan 5 menit. Baik, Ryan masuk di grup 2 ya. Grup 1.
Matahari. Terus biru itu apa? Sinar. Sinar itu mata uang. Tasbihmu kenal nggak? Ada tasbih. Aku dengar itu Nino itu Nino yang dan seolah-olah matahari yang percaya itu adalah sinar. ya jadi apa? Maka ininya ada kan. Terus yang berarti ada aku siapa dari ada aku siapa mana sih? Sehari Apa itu kita tuh kasih lah. Mau masuk ada semua ada. ya ada semua ya. Iya. Kalau ada semua pasti nomor sama pasal. Ada semua ya. Iya. Kalau menurut aku ya buatnya Tapi satu bolong. tapi kalau ada atau perkataan ada tadi. Ya, makanya. Nah, bagaan kan ada tulannya. Ini kan kayaknya bagaannya. Terus al-musyabah di Aisyah. Terus yang musyabah Aisyah tak seperti dinar. Wajib itu al-mudir. Wajib musyabah al-mudir. Karena nanti gini, dan matahari bersinar seperti dinar. Maksudnya itu matahari itu diperumpamakan seperti kilauan emas yang ada di sinar itu apa itu? Nah, itu mengacu pada poin emas yang melambangkan sesuatu yang berharga dan berkilau. Dan kalimat ini menggambarkan matahari sebagai sesuatu yang berharga dan bercahaya seperti koin emas. Ya, ya. Berarti kan Kalau menurut aku, mursal mufassal. umur satu pasal karena dia ada semoda. Menurut aku, kalau Ya, aku juga. Aku tuh tadi tuh mikir apa dikasih sini kan kalau yang contoh tadi yang umur sama pasal tuh ucapannya tuh ada, tapi kan di sini kita harus tunjukin aku misalnya gitu yang penting konteksnya tuh arti dia tuh kan menuju ke situ. Jadi ada Oke, Marcel sudah selesai ya diskusinya ya. Sudah Ustaz. Oh, Selesai, Ustaz. tadi kelompok berapa dari Marcel? Tadi ruangan kedua Ustaz. Oke, sudah ya. Alhamdulillah. Baik, kita nunggu kelompok satu lagi, nanti kita lanjutkan untuk diskusi.
Baik, sudah bergabung semuanya ya. Baik, kita mulai untuk sesi diskusi kita ya. Baik, nanti minta tolong kalau saya sebutkan ini ya, kelompoknya, perwakilannya bisa menentukan ini kira-kira masuk tasbih yang mana. Kalau salah tidak apa-apa, nanti kita belajar bersama. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah anta badarun, anta nurun, fauqa nurin. Coba minta tolong kelompok satu. Jadi siapa kelompok satu? Silakan perwakilan kelompok satu untuk menyampaikan pendapatnya. Siapa tadi kelompok satu? Abdullah ya? Oh iya Ustaz, Silakan Abdullah. kalau menurut kelompok kami Ustaz, nomor satu tadi masuk ke tasbih muakkad Ustaz, karena nggak ada apa namanya tadi, ada at-tasbih Ustaz. Ada tuh tasbihnya nggak ada? Wajah sibihnya ada nggak? Abdullah. Wajib sibih Sifatnya itu. ada Ustaz. Ada. Nah, yang mana Abdullah? Anta nurun Ustaz. Oh, anta nurun. Baik. Ada. Nah, coba kita identifikasi ya. Anta syamsun. Ini terdiri dari musyabbah dan musyabbah bi. Itu kan. Jadi artinya kan engkau bagaikan matahari. Anta badrun, engkau bagaikan apa badrun itu? Abdullah. Ada yang tahu? Dia salah satu ciri dari bulan. Bulan kan ada bulan sabit, ada bulan satu lagi Purnama Ustaz. purnama, betul. Jadi bulan purnama. Engkau bagian bulan purnama. Anta nurun. Engkau bagaikan cahaya. Fauqa nurin. Di antara cahaya-cahaya yang lainnya. Jadi ternyata sama. Jadi semuanya hanya terdiri dari musyabbah dan musyabbah bi. Jadi kalau kelompok dua juga sama. Marsal dan kawan-kawan. Sama. Muakkad juga. Sama Ustadz, karena kami menganggap cahaya itu sebagai sifat Ustadz. Oh, Dari kami sifat ya. sendiri. Oke, nggak apa-apa. Tapi jadi kalau misalkan ini hanya musyabbah dan musyabbah bi, ini maksudnya tasbih apa jadi teman-teman? Tasbih Balik balik. Ustadz. Tasbih Balik. balik. Nah, tasbih balik ya namanya ya. Balik. Baik, nggak apa-apa. Nanti di post test nanti ini muncul lagi ya. Diingat-ingat ya. Wa ka'anna syamsal munirata dinarun. Kelompok dua. Nah, kelompok dua tadi Fahri ya. Nah, silakan Fahri atau Marsal atau yang lain silakan. Termasuk tasbih apa? Kalau diskusi kami tadi, kami mursal mufasal Ustadz, karena kami menganggap cahaya itu adalah sebagai sifat. Yang Ada poin sama dua, orang. yang poin dua. Wa ka'anna syamsal munirata dinarun. Iya. Iya Ustadz, karena kami anggap cahaya cahaya dinar itu kami anggap sebagai sifat, Oke. menyifati. Makanya kami anggap Dinarun itu ini kan mufasal. dia bagaikan uang ya. Uang dinar kan dia terbuat dari emas ya. Maka ka'anna ini dia adalah alatnya. Sedangkan asyamsya ini, al-munirota ini satu kalimat. Dia apa dia? Musyabbah. Syabah. Nah, sedangkan musyabbah binya adalah dinarun. Jadi yang tidak ada apa di situ? Wajah syibah. Wajah Wajah syibahi. syibah. Jadi kalau wajah syibihnya tidak ada, namanya tasbih apa? Mujmal. Mujmal. Ahsantum. Satu lagi terakhir sebelum terakhir. Siapa namanya kelompok satu? Abdullah siapa aja anggotanya? Gantian yang menjawab. Lina, Ikhwana, Ersa Ustaz. Nah, Lina coba. Tadi belum sempat diskusi, tak sudah keluar. Oke, Habis kalau aku. menurut Lina, apa Lina di situ? Tasbih. Apa tuh? Baik, silakan Imron, nggak apa-apa. Izin boleh ya. Ke toilet boleh, silakan.
Tasbih apa kira-kira? Kalau enggak kita identifikasi bareng-bareng. Musyabahnya ada nggak, Lina? Ada. Azwaj. Nah, Az- musyabah bihnya Ummahatu. ummahatuhum. Alatnya ada nggak? Kelihatan nggak di sini? Wah, Alatnya kan what? dia cuma huruf kaf, ka'anna gitu kan. Jadi nggak ada. Nah, wajah sibihnya ada nggak? Enggak ada. Nggak ada juga. Jadi dua-duanya nggak ada. Jadi termasuk tasbih apa dia? Balik ya. Balik. Betul. Dia masuk tasbih balik. Nah, yang terakhir kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 ini siapa saja, Fahri? Marsal Imron Yuliasari Ustaz. Nah, masuk Yulia Sari. Yulia Sari, ya. Coba Yulia Sari. Tadi keputusan diskusi kelompok masuk tasbih apa, Yulia? Halo, Yulia, ada? Nah, Ustaz. Nah, masuk tasbih apa, Yulia Sari? Yang pertama termasuk tasbih muakkad. Yang keempat aja. Keempat mujmal Ustaz. Mujmal. Kenapa mujmal? Karena kalau mujmal tuh yang nggak ada apa? Wajhu sibah. Wajah syibahi. Nah, kita cek. Musyabahnya ada nggak? Musyabahnya ada. Apa itu? Hunna. Sedangkan musyabah binya apa? Al-yakut wal marjan. Jadi dia bagaikan mutiara. Itu ya. Dan permata. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau mutiara itu dia warnanya putih. Marjan itu kan dia lebih ke merah. Karena dia delima ya. Permata gitu. Sedangkan alatnya mana, Yulia Sari? Alatnya adalah ka'anna. Itu ya. Jadi termasuk tasbih mujmal. Betul ya. Alhamdulillah diskusinya berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih ya sudah berdiskusi. Kita lanjut sesi yang sebelum terakhir. Nah, kita post test dulu. Silakan rekan-rekan, ini alhamdulillah. Silahkan kalau ini ininya beda ya dengan tadi kodenya, rekan-rekan. Jadi kalau tadi kan kodenya satu lagi, nah yang ini kodenya beda lagi. Jadi silahkan untuk join quizzes. Nah, sama dengan tadi ya modelnya ya. Nah, untuk kodenya 147516 berbeda dengan pretest ya. Kalau pretest tadi sudah terlaksana, sedangkan sekarang untuk post test dan ini semuanya yang sesuai dengan yang kita ajarkan tadi. Baik, silahkan untuk bergabung. Ini baru satu. Nah, Lina, sorry, Fahri, Lina, Abdullah. Baik, di layar terlihat ya kodenya. Join my quizzes-nya. Kalau enggak ini saya share coba sebentar ya. Saya taruh di chat ya. Nah, itu bisa diklik nanti bisa ini ya. Baik, Muhibuddin, Lina, Fahri, Abdullah. Baik, silahkan yang lain yang belum bergabung. Yulia Sari, Ikhwana, Marsal sudah bergabung. Baik, 8 orang. Ersa,
Baik, kita tunggu ini lagi ya. Baik, kita tunggu 1 menit lagi. Kalau tidak ada nanti kita mulai terlebih dahulu ya. Baik. Oke, bismillah kita start. Nah, silakan teman-teman untuk bisa ini ya. Nah, silakan dimulai. Ini untuk pertanyaan sama ya dengan tadi. Baik, Ikhwana nomor pertama. Disusul Abdullah. Abdullah nomor pertama. Ikhwana Muhyiddin Fahri. Oke, Abdullah nomor pertama. Abdullah nomor pertama. Luar biasa 4 sudah betul ya. Oke, disusul Ikhwana Muhyiddin. Nah, ini luar biasa ini. Oke, waktu 5 menit lagi ya. Abdullah masih memimpin 6.100 skornya. Oke, yuk silahkan rekan-rekan. Oke, Muhyiddin menyusul. Marcel nomor 2. Muhyiddin nomor 2. Oke, Dina Juliana ke posisi 4 ya. Julia Sari menyusul. Nah, Ikhwana nomor 3 sekarang. Oke, kita tunggu 3 menit lagi ya. Oke, Abdullah masih nomor pertama. Muhyiddin. Baik, 3 menit lagi. Julia Sari sekarang di posisi kedua. Baik, Marcel posisi ketiga. Oke, 1 menit lagi. Oke, Ryan Elfat ini masuk di posisi kedua ya. Baik, Ryan Elfat ini masuk ke posisi pertama. Menyusul Abdullah ya. Baik, kita hitung sampai 10 kita cukupkan. Baik. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita lihat siapa saja
Posisi pertama, baik Yulia Sari, Abdullah, dan Ryan. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Dan kita lihat, ada kenaikan 77% yang sebelumnya hanya sekitar 20 sekian persen. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini yang tadi itu hanya berapa persen kita lihat coba. Nah, ini ya. Ini yang posisi pertama Muhyiddin Yuliasari. Jadi hanya 34. Alhamdulillah sekarang sudah masuk di 77. Terima kasih. Yuliasari ini masuk di 3 besar lagi. Baik. Alhamdulillah. Baik, untuk post-test sudah selesai ya. Ini untuk tugas individu untuk rekan-rekan semuanya. Nanti untuk menjadi kewajiban di rumah ya, di kos-kos masing-masing. Yaitu untuk membuat ringkasan nanti apa yang kita pelajari hari ini tadi dari pengertian, pembagian, dan juga contohnya. Nah, contohnya ini dibuat dari diri sendiri dan nanti dikumpulkan di e-learning. Nah, tugasnya berapa lama Ustaz? Nah, 1 minggu ya. Nah, saya beri waktu pekan depan nanti kita pertemuan selanjutnya kita bahas. Baik, yang terakhir ada sebuah kata mutiara ya dari Imam Syafi'i mengutip dari Ali bin Abi Thalib. Akhi lan tanalal ilma illa bisitratin sa'umbika an tafsiliha bibayani. Jadi kita dalam menuntut ilmu itu tidak akan dapat menuntut ilmu mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal ya. Yang pertama adalah zakat, otomatis kita harus cerdas, harus pandai. Hirsun, tamak. Nah, mungkin identik tamak itu, kata tamak itu bukan selamanya negatif ya. Bisa jadi dia positif juga. Gitu. Jadi ternyata tamak itu boleh selama itu dalam hal-hal yang baik. Nah, menuntut ilmu gitu ya. Istihad, dia sabar, dia berusaha keras, dan lain sebagainya. Jadi memang butuh kesabaran. Dirham. Nah, ini mungkin yang agak identik mungkin kayak masalah UKT ya. Dirham itu kan masalah uang. Jadi kita kalau menuntut ilmu ya butuh uang, butuh seragam, butuh beli buku dan sebagainya gitu ya. Suhbatu ustad, dekat dengan guru, dekat dengan ustad. Jadi jangan sampai gara-gara mungkin kemarin dikasih nilai B, nilai C, nah, kalian menjauhi ustad tersebut. Itu ya. Jadi untuk mendekati ustadz itu biar dapat ilmunya. Yang terakhir adalah tulus zaman. Jadi perjalanan yang panjang. Kalian alhamdulillah sudah kemarin sudah selesai di SMA, masuk di perkuliahan, dan sekarang nanti insya Allah kalian lulus S1 tepat waktu 4 tahun, maka jangan sampai berhenti di situ. Cari beasiswa. Kalau misalkan karena rezekinya melimpah, lanjut S2. S2 masih kuat lagi, lanjut S3. Nanti jadi profesor semua. Jadi tulus zaman. Maka rekan-rekan semuanya, alhamdulillah untuk materi kita hari ini kita sudah selesai, yaitu tentang aqsamut tashbih dan juga pembagiannya. Maka saya selaku dosen pengampu mata kuliah Balaghah mengucapkan terima kasih kepada semuanya ya, dan khususnya kepada Universitas Bengkulu yang sudah menyelenggarakan pekerti gelombang ke-6. Baik, kita tutup dengan bersama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita. Syukron, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.